Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita dengan amal-amal yang mulia, amal-amal saleh. Mudah-mudahan di pagi hari ini dan kita tunaikan salat subuh berjamaah, kita duduk di majelis ilmu sampai waktu syuruk nanti. Allah Ta'ala jadikan umur kita barokah, keluarga kita barokah, amal saleh kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada subuh pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bahasan orang-orang yang beristighfar dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih di dalam hadis al-muttafaq alaih rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengisahkan sebuah riwayat kepada kita semua. Ada satu peristiwa yang beliau alami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ridfan nabi ala himarin yuqalu lahu Ufayr. Satu ketika aku pernah dibonceng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Kendaraan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berupa keledai atau kuda ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hal tadri haqqallahu ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba Allah taala kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini pertanyaan sederhana yang ditanyakan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah taala terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau orang menunaikan hak-haknya dengan baik, atau kalau dia tunaikan kewajibannya dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak yang dia mesti dapatkan. Qultu, maka aku menjawab,
Siapa menjawab ini? Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini ta'addubnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak mudah memberikan satu statement, Pak. Ya, saking beradabnya kepada Rasulullah SAW. Ini disilakan oleh para ulama ta'addubus sahabah ma'an Nabi. Ya, beradabnya para sahabat kepada Nabi SAW. Seringkali para sahabat itu kalau ditanya oleh Nabi SAW, jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Tahu. Ya. Nah, sehingga kita kalau ditanya satu hal yang mungkin kita tidak tahu jawabannya secara pasti, maka alangkah baiknya untuk kita ucapkan wallahu a'lam. Ya, atau wallahu a'lam bis-shawab. Jangan semua pertanyaan dijawab, Pak. Ya, apalagi mungkin kita tidak tahu secara pasti jawabannya, jangan kita jawab. Apalagi itu kalau kaitannya adalah hukum-hukum di dalam Islam. Sangat berhati-hati dulu para sahabat, sangat berhati-hati para ulama untuk memberikan jawaban. Ya. Apalagi dalam berfatwa. Ya. Fatwa itu punya syarat yang banyak, Pak, untuk memberikan fatwa dalam satu kasus, dalam satu permasalahan. Ya. Sehingga tidak mudah untuk memberikan sebuah fatwa, ya, kecuali pengkajian yang dalam dulu, istiqra' dari dalil-dalil dulu, ya, dipertimbangkan maslahat madaratnya apa, itu baru dikeluarkan sebuah fatwa. Ya. Nah, ini adabnya para sahabat kepada Rasul ketika ditanya apa jawaban mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak menutup kemungkinan Mu'az bin Jabal tahu jawabannya, Pak. Tidak menutup kemungkinan Mu'az bin Jabal tahu apa yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya Rasulullah SAW. Tapi saking beradabnya kepada Nabi, dia cuma katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasul menjawab, fa inna haqqallah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka sesungguhnya hak Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Berarti ini kewajiban hamba. Kalau hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban hamba-hambanya. Kami ulangi sekali lagi, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Haknya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya ay ya'buduhu, mereka beribadah kepada Allah. Jadi hak Allah Ta'ala yang paling tinggi atas hamba-hambanya, hamba itu beribadahnya kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan penghambaan kepada selain Allah. Ya, Pak, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Mereka tunduk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hak Allah Ta'ala yang paling besar terhadap hamba-hambanya. Sehingga semua bagian hidup kita ini mestinya dijadikan sebagai niatnya ibadah. Tidak ada yang sia-sia, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi seorang mukmin apapun yang dilakukan selama itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Kalau dia niatnya taqarrub kepada Allah Ta'ala, dia menjadi bagian daripada ibadah. Ini pentingnya sebuah niat. Ya. Oleh karenanya bab pertama yang dijelaskan oleh para ulama dalam semua kitabnya para ulama itu, Pak, babun niat. Ya, bab tentang apa, Pak? Niat. Ya, yang paling populer hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari hadis ini nanti akan turunan banyak kaidah-kaidah fikih, Pak. Di antaranya kaidah fikih misalnya al-umuru bi maqasidiha. Segala hal itu mesti ya kembali kepada maksud dan tujuannya. Turun lagi satu kaidah namanya ta'addudun niyat bi amalin wahid. Boleh menggabungkan beberapa kebaikan dalam satu perbuatan. Ini turunan daripada hadis tadi dari Rasulullah SAW. Saking pentingnya niat,
maka diletakkan oleh para ulama di bab-bab awal semua bahasan kitabnya para ulama. Nah, jadi hak Allah Ta'ala atas hamba-hambanya pertama tadi ayya'buduhu, ya, mereka hendaklah beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, yang mendapatkan manfaat dan kemaslahatannya hakikatnya bukan Allah. Ya, maslahat, manfaat ibadah itu kembali kepada siapa? Kembali kepada hamba itu sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Ya, kalau dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu sebenarnya manfaatnya untuk hamba tersebut. Man 'amila shalihan falinafsihi. Kalau dia beramal soleh, amal solehnya kembali kepada diri sendiri. Allah Ta'ala tidak membutuhkan, ya, apa yang kita lakukan, sesungguhnya tidak. Sampai digambarkan dalam satu hadis qudsi oleh Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, kalau seluruhnya manusia, ya, beriman kepadaku, kata Allah, tunduk, hatinya bersih, beriman kepadaku, lam yazid min mulki syai'an, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Jadi kalau seluruh manusia beriman, tunduk kepada Allah, lam yazid min mulki syai'an, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya, kalau seluruh manusia tidak mau beriman kepadaku, tidak mau ibadah kepadaku, lam yanqus min mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan yang aku miliki, firman Allah. Kalau sekiranya manusia berdiri di satu tanah yang lapang, lalu semua mereka meminta hajatnya, keinginannya, doa-doanya mereka panjatkan kepadaku, kata Allah, lalu aku berikan masing-masing hajatnya, keinginannya, doa-doanya aku kabulkan, tidaklah berkurang dari apa yang aku berikan kepada mereka, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di samudera yang luas. Dan yang Allah Ta'ala kasih kepada manusia dalam kehidupan ini tidak jauh dan tidak lebih seperti orang yang mencelupkan jarinya di samudera yang luas. Itulah nikmat Allah Ta'ala di dunia ini. Sedangkan nikmat Allah yang luas itu seperti apa tadi, Pak? Samudera. Jadi Allah Ta'ala tidak akan pernah sedikit pun bertambah kekuasaan dan kerajaannya bila manusia itu beriman kepada Allah. Sebaliknya, kalau manusia itu ingkar kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun. Nah, ini yang pertama, hak Allah Ta'ala kepada hamba, di atas hamba-hambanya. Kemudian hak yang kedua, wala yusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali mereka melakukan apa? Perbuatan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Ini dua yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, ya, adapun hak hamba-hamba, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang haknya hamba, ya, terhadap Allah Ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Ta'ala tidak menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak akan timpakan siksaannya, azabnya kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, riwayat yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Jadi kalau ada model hadis periwayatannya demikian, ini namanya di dalam ilmu hadis namanya hadisun qudsi. Ya, hadis apa? Qudsi. Jadi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, biasanya Rasulullah bersabda yang dia riwayatkan dari Rabbnya. Tapi hadis qudsi ini adalah beda dengan Al-Quran. Ya, kalau hadis qudsi la yuta'abbad bi tilawatihi, tidak bisa dijadikan bacaan di dalam sholat, ya. Jadi nggak bisa, mohon maaf, habis baca Al-Fatihah Bapak Ibu membaca hadis qudsi ini, nggak bisa.
Ya, nggak boleh, ya. Tetapi kalau Al-Qur'an yuta'abbad bi tilawatihi, ya, dijadikan sebagai bacaan di dalam ibadah kepada Allah, dalam salat maksudnya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara hadis qudsi dengan apa? Quran. Ya, kalau hadis qudsi la yuta'abbad bi tilawatihi, nggak bisa dijadikan bacaan di dalam ibadah, dalam salat, ya. Kemudian kalau Al-Quran yuta'abbad bi tilawatihi, dijadikan bacaan di dalam sholat kita, ya. Walaupun sama-sama firman Allah, tetapi konteksnya berbeda. Yang satu boleh dipakai di dalam ibadah kepada Allah, yang satu tidak bisa dijadikan bacaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sama-sama firman Allah, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini tadi hadis apa? Hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai Bani Adam. Bani Adam siapa, Pak? Anak keturunan Adam alaihissalam, maksudnya manusia. Innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai manusia, bila engkau berdoa kepadaku, ingat ada kalimat di sini, berdoa kepadaku, berarti jangan berdoa kepada selain Allah. Wa rajautani, dan engkau hanya berharap kepadaku, engkau tidak jadikan harapanmu bersandar kepada selainku, kata Allah. Ghafartu laka ma kana, aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wala ubali, dan aku enggak peduli lagi, kata Allah. Ya, Allah Ta'ala kalau memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, la ubali, aku tidak peduli lagi dengan yang pernah kau lakukan sebelum-belumnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat hambanya pada masa lalunya. Ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia berdoa berharapnya hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala ampuni, dan Allah Ta'ala katakan wala ubali, aku tidak peduli lagi sebelum-belumnya. Berbeda mungkin dengan manusia, ya Pak, ya. Kita terkadang mungkin bisa memaafkan orang lain, tetapi terkadang masih tersisa, ya. Tersisa apa, Pak? Ya, mungkin tersisa rasa tidak senang kepada orang tersebut, tidak suka kepada orang itu, ya, walaupun kita dimaafkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala wala ubali, nah, udah enggak peduli lagi, Pak. Walaupun hamba itu penuh dengan dosa, kesalahan, kemaksiatan, kalau dia bertaubat, kata Allah, aku ampuni, dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu yang dia miliki. Kemudian, ya bani Adam, wahai Bani Adam, wahai manusia, firman Allah, lau balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau sekiranya engkau memiliki dosa-dosa yang dosamu itu mencapai awan, ya, ananas sama, ya. Jadi kalau ini ungkapan kiasan sebenarnya, Pak. Ini maknanya kira-kira apa? Kalau sekiranya manusia punya dosa yang begitu banyak, sampai saking banyaknya sampai seukuran naik ke awan, kata Rasulullah SAW, ananas sama, ya, saking banyak dosa kesalahannya. Thumma astaghfartani, tapi engkau datang kepadaku dalam keadaan beristighfar, bertaubat kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, ya, aku ampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan aku tidak pedulikan lagi apa yang telah engkau lewatkan sebelum-belumnya. Ya bani Adam, wahai manusia, firman Allah, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau engkau sekiranya memiliki dosa, seperti apa kata Allah Ta'ala? Seperti memenuhi bumi ini. Kalau tadi setinggi apa, Pak? Awan, mencapai puncaknya awan. Kalau ini sekarang, kalau ada orang yang punya dosa, memenuhi bumi ini. Jadi bumi ini penuh dengan dosa orang tersebut. Tetapi engkau datang kepadaku, kata Allah, la tusyrik bi syai'an, sedangkan engkau tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepadaku, firman Allah. Mungkin dosanya bukan dosa selain, maksudnya dosa syirik,
dosa ini, dosa ini, dosa ini dan seterusnya, tapi bukan merupakan dosa kesyirikan kepada Allah Ta'ala. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan berikan kepadamu ampunan memenuhi bumi itu juga, firman Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terpenting dari hadis ini para jamaah, yang pertama adalah berdoa itu adalah disertai dengan rasa berharap kepada Allah. Ya, berharap supaya doa-doanya dikabulkan. Mohon maaf, berdoa tidak hanya sekedar mengangkat kedua tangan, bukan hanya sekedar meminta kepada Allah, tapi disertai dengan rasa berharap kepada Allah. Ya. Sehingga antara yang diucapkan ketika kita berdoa, yang diucapkan harus benar-benar dihadirkan juga hati ketika berdoa. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang berdoa kata Rasul min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Apa artinya hati yang lalai? Lisannya berdoa tetapi hatinya tidak meresapi itu doa, tidak menghayati, memaknai itu doanya. Itu namanya qalbun ghafil, ya, hati yang apa? Hati yang lalai, ya. Dia berdoa kepada Allah secara lisan tetapi hatinya tidak apa meresapi doa permohonannya, ya. Nah, ini menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Jadi berdoa kepada Allah disertai dengan rasa apa? Harap. Contohnya kita ambil satu contoh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, setelah Allah Ta'ala perintahkan beliau membangun Masjidil Haram, ya, membangun Baitullah, beliau berdiri di satu pijakan, Pak, yang sampai sekarang pijakan itu masih ada di Mekah, namanya Maqam Ibrahim. Ya, namanya apa? Maqam Ibrahim. Di situ ada jejak bekas telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Kita perhatikan kalimat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini seorang nabi, Pak, seorang rasul yang kalau dia berbuat kebaikan Allah Ta'ala pasti terima kebaikannya. Tapi beliau masih berharap kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, taqabbal minna. Apa taqabbal minna? Terimalah kebaikan yang kami lakukan. Terimalah perbuatan kami ya Allah. Innaka antas samiul alim. Engkau yang maha mendengar ya Allah, dan Engkau yang maha mengetahui. Padahal ini seorang nabi kalau berbuat perbuatannya pasti diterima oleh Allah, pasti diperkenankan oleh Allah. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita semua, setiap kita berdoa diiringi doa itu dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. PD boleh, Pak. Ya, tapi jangan over PD, Pak. Ya. PD bagus enggak, Pak? Bagus. Tapi kalau over juga terkadang salah. Ya, saking PD-nya, Pak. Jadi tidak ada rasa berharap dia kepada Allah, bahkan memastikan kalau amalnya diterima sama Allah. Ini namanya over apa namanya, Pak? Over PD namanya, Pak. Nabi Ibrahim saja itu masih meminta kepada Allah supaya doa beliau, amal beliau diterima oleh Allah. Selevelnya Nabi, Pak, ya, masih berharap kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mungkin kalau beliau tanpa berdoa, Allah Ta'ala terima amal beliau, Pak. Tanpa beliau memohon kepada Allah, doa beliau diijabah, Pak. Tapi beliau ingin ajarkan kepada kita semua, dalam setiap berdoa kita, memohon kita, mohon diiringi dengan rasa berharap, ya Allah, tolong terima ya Allah. Karena kita nggak tahu, Pak, amal yang kita lakukan ini apakah benar-benar diterima atau tidak, wallahu a'lam. Makanya para sahabat mengatakan, kalau aku tahu sholat saya 2 rakaat diterima oleh Allah Ta'ala, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Berarti para sahabat saja masih berharap kalau amal mereka diterima, berharap kalau kebaikan mereka diterima, dan mereka tidak tahu, Pak, ya, apakah amal mereka diterima atau tidak. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita lakukan para jamaah
kita berbuat semaksimal mungkin, usahakan amal kita sesuai dengan syariat, tetapi kemudian kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jangan over apa tadi, Pak? Over pede jangan. Ya, ini problem di dalam beramal kata para ulama. Kalau orang over pede di dalam beramal, sehingga merasa cukup nanti dan amalnya, ya. Apalagi misalnya Muhammad yang berumroh, berhaji, sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Baitur Rahim. Betul nggak, Pak? Sana sholatnya sekali, Pak, sama artinya dia sholat di sini 100.000 kali. Dihitung aja berapa tahun itu, Pak. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu adalah lebih baik daripada sholat 100.000 kali di sini, Pak. Mungkin Muhammad bisa dalam hati orang merasa, amal saya itu udah banyak, ya. Dihitung-hitung sudah berapa puluh tahun ini ibadah. Cuma sekali sholat di mana, Pak? Di Masjidil Haram. Nah, ini bisa saja datang dalam hati manusia bisikan syaitan seperti itu, Pak. Namanya talbisul iblis, ya. Tanpa sadar iblis itu membisikkan seperti itu dalam hati manusia. Anak ini udah ibadah sudah sekian puluh tahun. Mungkin dihitung-hitung dengan umurnya, mungkin ibadah dia sudah lebih melewati daripada umurnya. Ini berbahaya kata para ulama, Pak. Namanya talbisul iblis, ya. Nah, sehingga tadi kita ambil pembelajaran yang pertama adalah dari hadis ini, setiap kita berdoa, beramal, mohon kita berharap kepada Allah Ta'ala. Apa harapannya? Mudah-mudahan diterima. Bukan pasti diterima ya, Pak, ya. Tidak ada kata pasti diterima, Pak. Berharap diterima. Kalau pasti diterima itu berarti apa, Pak? Kalau pasti itu berarti apa, Pak? Sudah pasti, enggak, ya. Masih kita berharap, ya. Sehingga itu yang akan menghadirkan rasa tawadu kepada Allah, rasa rendah hati kepada Allah. Ya Allah, amal kami mungkin masih ada kekurangan. Amal kami mungkin masih ada kekurangan. Kami ingin sempurnakan ya Allah. Tapi kalau kita sudah pastikan amal kita diterima, ini berbahaya, Pak. Ya, sahabat aja nggak ada yang memastikan amalnya diterima, Pak. Tapi masih berharap supaya amalnya, Pak, diterima oleh Allah. Ya, bedakan ya, Pak, ya. Pasti diterima dengan berharap diterima itu apa bedanya, Pak? Kalau pasti berarti udah pasti, udah nggak ada ragunya lagi. Tapi kalau berharap, Pak, berharap artinya adalah menginginkan kebaikan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ini Allah Ta'ala terima. Kita jangan pastikan amal kita diterima, tapi berharap mudah-mudahan amal kita diterima. Oleh karenanya mohon maaf, Pak, ketika kita doakan untuk si mayit, selalu kita mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan si mayit Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala, kita berharap memberikan rahmat kepada si mayit. Ini harapan semua itu, berharap. Maka disebut dengan khaufan wa tama'an, ya. Dalam ibadah itu harus ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi juga ada rasa apa? Harap. Baik, ini yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pembelajaran yang kedua dari hadis ini adalah kalau sekiranya orang punya dosa sampai puncaknya apa tadi, Pak? Sampai puncaknya awan, sampai dia ketinggiannya awan, kata Rasulullah SAW dalam hadis di sini, tapi dia datang kepada Allah dalam keadaan beristighfar, bertaubat kepada Allah, Allah telah ampuni dosanya dan kesalahannya. Inilah pentingnya memperbanyak kalimat apa? Istighfar kepada Allah. Sehingga kita selepas sholat, kita disunahkan oleh Nabi baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selepas sholat tahajud, sembari menunggu waktu subuh, kita juga beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan perbanyak kalimat istighfar di waktu sahur, di waktu sahar menjelang waktu subuh, ya. Setelah seseorang menunaikan wukuf Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu puncaknya haji. Keutamaannya luar biasa, Pak. Pahala dilipat gandakan, ampunan diberikan oleh Allah. Tapi ternyata setelah selesai wukuf Arafah, kita diminta oleh Allah, wastaghfirullah, perbanyaklah ampunanmu kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Padahal baru selesai melakukan apa, Pak? Kebaikan. Ya, Pak, ya? Berarti istighfar itu dilakukan kapan, Pak? Bukan hanya kita ketika berbuat salah saja, bukan.
Bukan ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan, tidak. Bahkan kita selesai melakukan kebaikan, sempurnakan dengan kalimat istighfar. Ini Masya Allah. Hatta orang yang istiqamah saja itu masih diperintahkan untuk istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah engkau di jalan Allah dan beristighfarlah. Padahal orang sudah istiqomah, sudah benar-benar dijalankan ibadah secara istiqomah, tapi Allah Ta'ala masih meminta dia apa? Wastaghfirullah. Apa wastaghfirullah? Perbanyak istighfar kepada Allah. Berarti istighfar itu sebenarnya fungsinya adalah menyempurnakan. Fungsinya istighfar untuk apa? Supaya kita menyadari kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kehilafan yang kita miliki. Ya, ini pembelajaran yang kedua dari hadis qudsi ini. Pembelajaran yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada hamba yang tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Bahkan tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala orang-orang yang tidak melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian riwayat berikutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang senantiasa mengucapkan atau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ulangi sekali lagi, barang siapa yang mengucapkan kata beliau La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Wahdahu, wahdahu itu yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau orang mengucapkan ini sabda beliau fi yaumin, dalam satu harinya, ya, mi'ata marratin, dia baca sebanyak 100 kali. Lebih dari 100 boleh Ustaz? Boleh, tafadhal. Ya, Rasul menyebutkan minimal dibaca dalam satu hari itu mi'ata marratin. Berapa mi'ah? 100. Silakan mau dicicil caranya juga boleh. Ya, mungkin dibaca berapa kali waktu pagi, berapa kali waktu siang, berapa kali waktu sore, berapa kali di waktu malam. Yang penting dalam satu hari, kata beliau, minimal dibaca 100 kali. Atau mau dibaca sekaligus 100 boleh. Lebih dari 100 juga boleh. Ya. Apa yang Allah Ta'ala berikan sabda beliau? Kanat lahu adla asyra riqabin. Sama artinya dia telah memerdekakan 10 orang budak. Jadi pahalanya itu sama artinya memerdekakan budak sebanyak 10 jiwa. Ini fadilah yang pertama yang Allah Ta'ala berikan. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Allah Ta'ala tulis baginya 100 kebaikan. Karena dia bacanya berapa tadi Pak? 100 kali. Allah Ta'ala tulis baginya 100 apa? 100 kebaikan. Kemudian wa muhiyata anhu mi'atu sayyi'atin, dan Allah Ta'ala hapus dari orang tersebut 100 kesalahan dan dosanya. Ditulis 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaum hatta dzalika hatta yumsi. Dengan bacaan itu, kata Nabi, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindungi dari gangguan syaitan, dari sihir, dari ain dan seterusnya, dari pagi hari sampai pada sore harinya. Ini salah satu penangkal penangkal sihir, ya, dijaga, dilindungi dari pagi sampai pada sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu. Tidak ada orang yang paling terbaik yang datang pada hari kiamat nanti kecuali seseorang yang membacanya lebih daripada 100 kali.
Latihannya kalau dibaca lebih dari 100 kali, lebih apa Pak? Lebih afdol. Kalau dibaca maksimal, lebih afdol lagi sabda beliau. Dan itulah orang yang paling terbaik nanti yang datang pada hari kiamat, yang memperbanyak kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita amalkan para jamaah, ini amalan yang sederhana, amalan yang ringan tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini kan kita bisa lakukan fleksibel Pak. Boleh kita lakukan diucapkan secara lisan, boleh di dalam hati. Sembari kita duduk, sembari kita mungkin berjalan, sembari kita beraktivitas, ya, kita bisa membaca zikir kepada Allah Ta'ala. Dan ini termasuk zikir pilihan kata para ulama. Kalimat apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian riwayat yang kedua diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, inna nabiyallah Nuhan alaihi salam. Ya, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh kita kenal Pak, seorang nabi yang dikasih umur panjang, dakwahnya juga lama, 950 tahun. Dari Nabi Nuh ini nanti akan melahirkan keturunan-keturunan yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Belum punya anak ada 4, ada Kanaan, ada Ham, ada Syam, ada Yafith. Yang tidak beriman ini namanya Kanaan. Ya. Ham, Syam dan Yafith beriman kepada Allah dan beriman kepada orang tuanya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, detik-detik menjelang wafat beliau, lamma hadaratul wafat, qala libnihi, dia berkata kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya. Siapa tadi namanya? Ham, Syam dan Yafith, ya. Apa kata beliau? Inni qasun 'alaikal wasiyata, aku akan memberikan sebuah wasiat untuk kau wahai anak-anakku, kata beliau. Amaruka bithnaini, aku perintahkan dengan 2 hal, ya. Jadi aku wasiatkan 2 hal, kata Nabi Nuh alaihi salam. Amuruka bila ilaha illallah. Yang pertama, aku meminta kepada kalian, yaitu wahai putra-putraku, kata Nabi Nuh alaihissalam, ucapkanlah kalimat apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a. Kalau sekiranya langit yang 7 dan bumi yang 7, law wudi'at fi kaffatin, kalau ditaruh dalam satu neraca timbangan, wa wudi'at la ilaha fi kiffatin, dan kalau sekiranya kalimat la ilaha ditaruh dalam satu timbangan. Jadi sisi yang sebelah sini adalah bumi dan segala isinya, langit dengan segala isinya. Sebelah sini adalah kalimat la ilaha illallah, maka apa kata beliau? La rajahat bihinna, pasti yang lebih berat dalam timbangan Allah, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Bumi yang berat, langit yang berat itu, tapi kalau ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, itu yang lebih berat timbangannya di sisi Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa menjadi berat para jamaah? Karena itu tugas mulianya para nabi dan rasul. Itu misi besarnya para anbiya, yaitu mengajak manusia bertauhid, beriman kepada Allah. Jauh lebih berat dibandingkan dengan bumi serta. Jadi beratnya bukan karena ucapannya ya Pak ya. Kalau ngucapinnya mah ringan, ya Pak ya. Tapi berat apanya Pak? Konsekuensinya, beratnya tugas dan misinya. Maka disebut oleh Rasul SAW tadi, kalau sekiranya bumi, langit ditimbang, lalu la ilaha ditimbang, maka yang berat dalam timbangan Allah itu adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup, dan mudah-mudahan dengan kalimat ini nanti kita wafat. Dengan kalimat ini kita hidup, dan mudah-mudahan dengan kalimat ini juga akhir yang kita ucapkan nanti saat kita menjelang kematian kita, Pak. Ya, ini satu harapan yang paling tinggi, Pak. Tidak ada harapan yang orang beriman itu, Pak, kecuali mudah-mudahan
kalimat yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita biasakan semasa hidup kalimat ini, kita jadikan habit semasa kita hidup, kita pahami maknanya, kita hayati maknanya, dan kita jalankan konsekuensinya. Insya Allah saat nanti wafat akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikrarkan kalimat ini. Karena kalimat ini waktu wafat itu berat, Pak. Ya Pak ya. Makanya kenapa harus orang itu ditalkinkan, Pak? Ya. Karena orang yang sakratul maut itu keadaannya sudah tidak seperti pada umumnya orang. Dia mengalami sakit yang begitu berat ya. Sehingga dibimbing dengan kalimat secara perlahan-perlahan, kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau kita masih hidup normal gini mah ngucapinnya mau 100 kali mah gampang. Mau ucapin 1000 kali juga mudah. Tapi waktu sakratul maut, ya, ini suatu yang berat. Maka dibantu, ditalkinkan dengan kalimat ini. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan diulang-ulangi, itu diperdengarkan kepada si yang sedang sakratul maut. Ya mudah-mudahan itu yang dia ikrarkan, itu yang dia yakini di akhir daripada kehidupannya. Rupanya iblis itu nggak akan henti-henti menggoda manusia sampai pada penghujung kehidupannya. Ya, karena kenapa? Dia berharap supaya akhir hidup manusia itu adalah dalam keadaan apa? Su'ul khatimah, bukan dalam keadaan iman kepada Allah. Itulah asbabnya para jamaah kenapa kita setiap sholat itu meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Mungkin orang bertanya, Ustaz, kita kan sudah dapat hidayah, kan kita sudah jadi orang muslim, kan kita sudah mukmin, kok kita masih minta petunjuk kepada Allah? Ya, kenapa kita masih minta ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ternyata maknanya adalah iman Islam yang Allah Ta'ala berikan ini adalah membutuhkan untuk dikokohkan di dalam hati kita sampai nanti kita meninggal dunia. Jadi efeknya ihdinas siratal mustaqim ini supaya apa? Supaya nanti sampai penghujung hidupnya iman dan Islam masih tertancap di dalam hatinya, masih kuat di dalam sanubarinya. Itu maknanya, ya. Jadi hidayah itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan persepsi hidayah itu Pak tidak berlaku bagi orang yang belum beriman kemudian hidayah dapat iman, bukan. Yang sudah beriman dan berislam butuh hidayah supaya dikokohkan oleh Allah, supaya semakin dikuatkan oleh Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Makanya kenapa Rasul mengatakan sabbit qalbi ala dinik. Sabbit itu apa ya? Sabbit, kokohkan, kuatkan, tanamkan sekuat-kuatnya di dalam hati kami ala dinika, di atas agama ini ya Allah. Kalimatnya bahasa Arab itu apa namanya Pak, lengkap gitu Pak, sempurna sekali kalimat yang dipakai itu Pak, ya. Jadi pilihan-pilihan katanya itu ada maknanya Pak. Nah, sehingga tadi MC mengingatkan kita ada program terjemahan apa Al-Quran. Nah, Ustadz berharap kepada para jamaah bisa mengikutinya Pak. Kita memang ketika kita baca Al-Quran kita bisa paham maknanya. Ya nanti akan terasa Pak. Terasa di dalam ibadah itu ada satu kenikmatan, ada rasa dalam ibadah. Ya, orang makan aja kan butuh apa Pak? Rasa. Ya. Orang kalau mohon maaf kalau masak tapi nggak ada rasanya, hambar itu ya kurang enak. Betul ya Pak ya? Ya dalam ibadah juga sama Pak. Tidak sedikit ada orang berkata, Ustaz kok saya ibadah tapi nggak mendapatkan rasa di dalam ibadah itu, kok nggak menikmati ibadah itu. Mungkin salah satu faktornya Pak, kita nggak hayati bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Mungkin kita tidak pahami apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga alhamdulillah DKM Masjid memfasilitasi Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua, ada program terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa mendapatkan rasa nanti dalam ibadah kepada Allah. Ya, termasuk ketika kita sholat dari takbir itu Pak, dari Allahu Akbar itu kita hayati bacaan-bacaannya.
kita pahami gerakan-gerakan, makna gerakan-gerakannya. Jadi nanti akan terasa itu halawatul iman. Ada rasa hal yang nikmat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu kan bukan hanya fisik, Pak. Walaupun secara hukum fikih kan dibagikan ibadah, ada ibadah fisik, ada ibadah non fisik. Betul ya, Pak ya? Ibadah fisik seperti apa, Pak? Salat itu ibadah fisik. Ya. Puasa itu ibadah fisik. Ada ibadah materi, apa ibadah materi? Zakat itu ibadah materi. Tapi ada juga ibadah yang materi dan juga fisik. Apa, Pak? Haji dan umrah itu ibadah fisik dan juga ibadah materi. Tapi tataran fikih itu tidak cukup di situ, Pak. Dalam ibadah itu harus mendapatkan rasanya, mendapatkan nikmat ibadah itu. Ketika sholat dia rasakan nikmat sholat, dia rasakan qiyamul lailnya faedahnya ada, dia rasakan ketika dia berpuasa. Jadi itu didapatkan dari mana? Salah satunya, Pak. Salah satunya, Pak, adalah kita pahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita, di dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya, mungkin ini riwayat yang terakhir. Kataba al-Mughirah bin Syu'bah ila Muawiyah. Ya, satu ketika Mughirah bin Syu'bah ini menulis satu tulisan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, jadi Mughirah bin Syu'bah seorang sahabat, Muawiyah juga seorang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW kana idza faragha min salati wa sallama. Rasul SAW apabila telah selesai dari salat beliau dan salam, qala, maka beliau mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma, apa Allahumma? Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang Kau akan berikan. Jadi kekuatan apapun, Pak, mau mencegah, kalau itu memang bagian rezeki kita, tidak ada yang bisa mencegahnya, Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi bila hal itu dihalangi oleh Engkau ya Allah. Ya, jadi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Harta, kekayaan tidak bisa bermanfaat bagi pemiliknya di sisimu, akan tetapi yang dapat menyelamatkanlah keutamaan dan rahmat-Mu ya Allah. Harta bukan menjadi penyelamat bagi hamba kecuali kalau harta itu dia gunakan untuk kebaikan. Posisi jabatan tidak bermanfaat bagi seorang hamba kecuali bila posisi dan jabatan itu mendatangkan kemaslahatan untuk agama Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Memperoleh jabatan suatu yang boleh, memperoleh posisi suatu yang boleh, tetapi jangan sampai kemudian tidak memberikan manfaat di dalam kemaslahatan agama Allah. Ya, maka ini makna wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak akan bermanfaat harta, jabatan kecuali bila itu mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kajian pada pagi hari ini dari bahasan karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sederhana ini kita bisa ambil faedah, kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan ke MC Tafadhal. Silakan. Meninggal. Habis baterainya.
Baik, silakan. Mungkin waktu sudah habis, saya ada pertanyaan dua Ustaz. Baik. Mewakili yang lain ya. Iya. Yang pertama Ustaz, sangat bermanfaat insyaallah. Silakan. Tadi Pak Ustaz bilang setelah kita berbuat baik, misalnya kita bersedekah, sholat, sedekah, apa saja buat kebaikan. beristighfar. Jadi setelah sedekah kita kasih misalnya uang, astagfirullah gitu Ustaz. Tapi gimana? Saya memahaminya agak sulit ini. Kalau habis sholat udah jelas, astagfirullah udah jelas. Tapi kalau habis sedekah, nggak mesti diucapkan waktu itu, Pak Haji. Ya, maksudnya begini. Iya, baik. Iya, yang kedua? Yang kedua yang sangat penting nih Ustaz. Ini Masya Allah. Sangat. Jadi tadi istighfar ya. Baik. Itu kalau itu kan kita, terutama saya sering baca ya. Kalau kita nggak wudu, boleh nggak? Boleh nggak? Iya. Soalnya sambil santai, sambil jalan, sambil apa. Ya, nggak wudu Ustaz. Baik, boleh nggak orang zikir tanpa berwudu? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua pertanyaan sangat bermanfaat ya. Baik, mohon diperhatikan kalimat yang saya sampaikan. Kenapa setiap selesai sholat kita disuruh baca istighfar? Betul ya Pak ya? Ya. Setiap selesai sholat tahajud kita diminta istighfar kepada Allah. Kemudian apa lagi tadi? Setiap selesai jamaah haji wukuf Arafah, padahal baru selesai melakukan amal yang paling terbaik di haji, disuruh istighfar kepada Allah dan seterusnya. Maka kata para ulama, sempurnakan segala kebaikan-kebaikan itu dengan memperbanyak istighfar. Misalnya kita habis baca Quran, boleh nggak setelah itu kita memperbanyak istighfar? Boleh, supaya menyempurnakan daripada ibadah yang kita tunaikan tadi. Kemudian kita habis sedekah, kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah juga boleh. Tapi jangan dijaharkan di hadapan orang yang dikasih, Pak. Kasih sedekah, astagfirullah, jangan letterlock memahami dalil gitu Pak ya. Jadi maksudnya adalah habis kita berbuat baik, kita mohon ya Allah ampuni mungkin ada kekurangan, ada kekhilafan. Itu maknanya. Dan itu berlaku dalam semua kebaikan Pak. Artinya adalah Ustaz ingin menjelaskan persepsi istighfar itu jangan selalu ketika berbuat salah gitu Pak, atau setelah berbuat sebuah kesalahan baru beristighfar. Orang yang berbuat baik saja disuruh memperbanyak apa Pak? Istighfar. Tadi sampai Ustaz katakan orang yang sudah istiqomah aja, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, firman Allah. Istiqomahlah engkau di jalan Allah, tapi perbanyaklah istighfarmu. Itu istiqomah aja disuruh istighfar Pak. Artinya apa? Sempurnakanlah kebaikan-kebaikan itu dengan memperbanyak istighfar. Berarti artinya apa? Mungkin di dalam ibadah kita ada kekurangan, ada yang tidak sempurna, dan pasti tidak sempurna Pak. Betul nggak Pak? Pasti tidak sempurna. Makanya tadi Ustaz mohon digaris bawahi Pak kalimat jangan over apa tadi Pak? Over apa? PP. Ya, wah Ustaz ana udah tahajud berarti amal saya sudah istimewa. Enggak Ustaz. Ya, Ustaz saya sudah puasa sunnah ayyamul bid, puasa sunnah Daud. Wah amal saya sudah terbaik. Enggak usah. Itu digaris bawahi Pak. Selevel Nabi Ibrahim aja Pak masih minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya dalam ibadah itu yang dibutuhkan tuh ketawaduan Pak. Tawadu itu apa artinya Pak? Merasa masih banyak kekurangan Pak. Siapa yang tidak mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hafalan hadisnya ribuan hadis Pak. Tidak pernah meninggalkan sholat duha, tidak pernah meninggalkan sholat witir, tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid. Tapi ketika akan wafat dia mengatakan apa? Bekalku masih sedikit. Itu akhlaknya para sahabat Pak. Mereka udah berbuatnya banyak, tapi merasa masih sedikit. Nah di zaman mutaakhirin kata para ulama, di zaman kita ini sekarang Pak kebalik Pak.
ya'maluna qalilan, ya, mereka berbuatnya sedikit tapi merasa sudah berbuatnya apa? Banyak. Berbeda sekali memang Pak akhlaknya generasi terbaik dulu Pak. Mereka udah berbuat yang banyak tapi merasa apa? Sedikit. Nah, kita ini buatnya baru sedikit, minim, tapi sudah merasa udah pedenya luar biasa Pak. Dan ini dihindari kata para ulama. Ini yang menjadikan amal kita jadi gurur namanya. Gurur itu merasa lebih. Itu nggak boleh ternyata, ya. Merasa lebih amalnya dibandingkan yang lain, jangan, ya. Makanya kenapa ada doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Kenapa ada doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan diri sendiri minaz zalimin. Banyak kekurangan kita, banyak kekhilafan kita. Nah, jadi itu maknanya tadi Pak Haji, bahwasannya kalau kita berbuat kebaikan, sempurnakan kebaikan itu dengan kalimat apa? Istighfar. Merasa amal kita belum banyak, merasa amal kita masih minim, jangan over ide, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, apakah disyaratkan orang yang berzikir itu dalam keadaan bersuci? Tidak disyaratkan, karena dia bukan seperti sholat. Kalau sholat disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar. Namun kata Imam Nawawi, bila dia berzikir dalam keadaan berwudu lebih afdal. Kalau orang berdoa juga sama. Kalau dia berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan dia suci, maka lebih afdal. Tapi tidak menjadi syarat. Doa, zikir tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Artinya walaupun dia dalam keadaan batal wudunya, boleh nggak dia berzikir? Boleh. Kalau dia batal wudunya, boleh nggak dia berdoa kepada Allah? Boleh. Tapi kata Imam Nawawi, wal afdal ala tahar, ia lebih afdal dalam kondisi suci, itu lebih afdal. Tapi tidak menjadi syarat. Beda kalau udah syarat Pak ya. Kalau syarat mah nggak boleh, ya. Nah, kalau sholat itu nggak boleh orang sholat kecuali sudah suci dari hadas kecil ataupun hadas yang besar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.